wabarakatuh. Besti-besti aku balik lagi di Nurina Tok Tok. Happy terus, no galau-galau. Gimana, udah happy kan nonton video Nurina Tok Tok? Iya dong, karena kita di sini akan membahas masalah kamu anak-anak atau orang-orang dewasa awal yang lagi cinta-cintaan nih sama gebetannya masing-masing. Ya, kali ini kita mau ngomongin atau tok-tok tentang nih gini ya, saya kasih tahu aja ya, kasusnya kayak gini ya. Ada sepasang kekasih yang sudah lama nih menjalin hubungan. Terus udah gitu salah satunya ngerasa kok pasangan gue begini amat ya. Dia sayang sih kayaknya sama gue, tapi kok gimana gitu ya. Kalau misalnya lagi jalan berdua, dianya nggak terlalu into it gitu sama pasangannya. Diajak ngobrol juga ya gitu-gitu aja gitu. Kenapa sih gitu kan ya. Dan ternyata si salah satu pasangannya ini nanya, kamu kenapa sih, kata gitu kan ya. Terus dia bilang gini, pasangannya jam gini, aku mau jujur, katanya. Dia bilang, iya aku suka sama kamu, suka jalan sama kamu gitu ya. I love being with you gitu maksudnya ya. Tapi itu karena aku takut sendirian dan takut dinilai oleh orang lain. Ya. Nah, terus udah gitu percakapan itu membuat mereka sadar bahwa hubungan yang sehat tidak bisa bertahan hanya karena label atau status. Iya, jadi mereka itu menjalankan hubungan hanya karena demi status. Aduh, ngeri banget ya ada hubungan kayak gitu ya. Nah, baiklah kalau gitu sekarang kita bahas aja ya. Sebenarnya hubungan demi status itu apa sih? Atau kamu sedang ada dalam fase kayak gini, sedang ada dalam kehidupan yang kayak begini? Ya, menjalin hubungan serius tapi ternyata dia cuma pengen menjalin hubungan saja demi status. Ya, dibilang cinta iya cinta, tapi nggak cinta-cinta amat gitu. Ya, kita bahas dulu satu ya. Yang pertama itu kita akan bahas tentang apa sih hubungan demi status itu. Saya bacain ya. Hubungan demi status adalah relasi yang dijalani bukan karena cinta, bukan karena kecocokan atau komitmen jangka panjang, apalagi komitmen jangka panjang ya, melainkan demi pengakuan sosial. Motivasinya apa? Oh banyak, motivasinya banyak banget ya. Biasanya pingin terlihat lebih mapan karena hubungan saya dengan dia lebih mapan dari saya, dan kalau saya jalan sama dia pasti akan terlihat lebih mapan, ya kan, bisa kayak gitu. Atau ingin naik kelas pergaulan, bisa juga. Ingin dianggap sukses, oke. Atau sekedar ingin punya pasangan cakep, punya pasangan keren, punya pasangan yang wah banget menurut orang lain, bukan menurut dia sendiri ya. Nih saya bacain lagi ya. Di zaman sekarang nih yang kemana-mana kita selalu dikungkung oleh media sosial, status bukan cuma soal jabatan atau kekayaan, tapi juga soal citra atau image. Wow ya. Feed Instagram yang estetik, kamu masih nggak apa-apa Instagram estetik gitu kan ya. Pasangan yang good looking atau foto dinner mewah, itu sering dijadikan sebagai simbol aku berhasil. Ya, jadi kadang-kadang kalau dianya sendiri nggak berhasil, dia deketin deh orang yang menurut dia berhasil supaya dia bisa kecipratan berhasilnya. Kata orang lain, bukan kata dia, ya kan? Terus masalahnya apa? Ya, masalahnya kalau seperti itu berarti hubungan yang sedang kamu jalankan itu berubah menjadi sebuah panggung, bukan ruang aman lagi. Agak ngeri ya, Bo. Padahal kan kita mencari pasangan itu untuk yang supaya kita merasa aman, supaya kita merasa tenang gitu ya. Nah itu nggak ada nih di hubungan kayak begini.
ya, itu nggak ada, tapi dia menciptakan panggungnya sendiri. Wah, jadi kalau deket sama si orang ini, dia dia berubah gitu kan, menjadi artis, menjadi seseorang yang terlihat lebih cakep, lebih kaya dan lain-lain karena si pasangannya itu. Agak ngeri ya, saudara-saudara ya. Nggak apa-apa ya. Kita lanjut aja ya. Sekarang kita masuk kepada kenapa orang atau kamu mungkin terjebak dalam hubungan demi status. Bacain lagi. Beberapa faktornya nih yang sering muncul adalah tekanan lingkungan. Nah kan, teman sudah punya pasangan mapan, tapi kok aku belum. Dia pacarnya keren, atau dia tunangannya cakep, atau dia begini, kok aku belum. Nah, jadi dia asal aja gitu. Pokoknya saya menjalin hubungan dengan seseorang supaya saya juga punya pasangan. Kan orang-orang lain juga punya, berarti saya juga harus punya. Gitu. Tapi di otaknya dia, ya udah, cuma demi status aja. Dia nggak cinta-cinta amat sama orang itu. Oh, agak ngeri ya. Selanjutnya adalah standar sosial bahwa sukses sama dengan punya pasangan sukses. Berarti dia tidak tertarik untuk mencari sukses dari dalam dirinya sendiri gitu ya. Dia mencari sukses dari orang lain supaya dia kecipratan. Kalau aku sih mendingan aku sukses duluan ya daripada pasangan aku, ya kan? Bener kan kayak gitu kan? Jadi kalau misalnya putus atau enggak, ya udah yang sukses tetap gue gitu, bukan dia, ya. Coba kalau udah pasangan demi status, dia sukses, kita ikut. Kalau putus, ya dia tetap sukses. Lah kita, bagaimana? Ya kan? Mendingan kamu aja yang sukses daripada dia. Itu saran saya, ya. Selanjutnya adalah rasa insecure yang ingin ditutup dengan prestis pasangan. Hah loh, bisa jadi kayak gitu ya. Gaya hidup glamor yang dipopulerkan public figure. Seperti misalnya, ya banyak lah ya orang-orang yang hidupnya glamor. Itu glamor beneran ya, bukan glamor dibuat-buat ya. Tapi kita tuh pengen mencontoh dia, pengen seperti dia, tapi kita nggak punya. Tapi kita nggak punya faktor kesuksesan itu. Oh, ngeri amat ya. Kan? Jadi banyak orang tidak sadar bahwa mereka bukan mencari pasangan, tapi mencari validasi. Nah itu tuh yang agak-agak gimana gitu kayaknya kan. Nah terus Kak, kan ada ya yang namanya hubungan demi status gitu. Terus ciri-cirinya kayak gimana itu? Jadi kalau misalnya kita ngelihat itu, kita bisa tahu itu gimana ciri-cirinya. Nih saya kasih tahu ya. Yang pertama, pasangan yang menjalin hubungan demi status itu biasanya dia lebih bangga posting pasangan daripada memahami pasangannya. Oh iya dong, kita jalan ke sini posting, kita ngafe di sini posting gitu. Tapi pasangannya lagi ada masalah atau apa ya bodo amat. Ngapain gue mikirin masalahnya pasangan gue, yang penting gue keren di media sosial. Hubungan macam apa itu, ya kan? Terus dia mereka yang seperti ini fokusnya pada pekerjaan, gelar atau aset si pasangan itu, bukan pada karakternya. Nah, iya, kamu kemarin beli mobil apa? Kita foto dong di depan mobil kamu, atau kita foto dong di dalam mobil kamu. Ya kan? Bukan, dia fokusnya bukan pada karakter si pasangannya, tapi pada itu tadi, pada bandanya si pasangannya dia. Ngeri deh. Ya, terus orang-orang seperti ini biasanya dia takut putus, ya, bukan karena sedih kehilangan, tapi takut malu. Ya, lo udah putus sama dia. Wah, berarti lo gak bisa lagi dong jalan-jalan, lo gak bisa lagi dong naik mobilnya dia, lo gak bisa lagi dong ditraktir di restoran ini, restoran itu, dan lain-lain. Nah itu yang dia takut malunya tuh di situ.
Waduh, sedap sekali ya hubungan seperti itu ya. Nah, terus satu lagi, apa ciri-ciri yang bisa kamu dapati dari seorang yang menjalankan hubungan demi status adalah percakapannya yang sering mereka lakukan itu lebih sering soal pencitraan dibanding pasangan. Kamu bajunya kurang ini nih, bajunya kurang itu tuh. Ayo dong, beli lagi aja yuk yang baru yuk daripada kamu pakai yang baju kayak gitu. Kan dibanding perasaan dia lebih lebih suka percakapan gitu. Lebih suka percakapan tentang pencitraan. Maaf ya, saya kalau udah menggebu-gebu gini memang mulutnya suka nggak kompak gitu. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi kalau nih saya bacain lagi ya kalimat terakhir dalam ciri-ciri orang yang menjalankan hubungan tanpa status. Kalau kebersamaan lebih sering jadi konten daripada koneksi, nah itu ciri utamanya, itu alarmnya sudah berbunyi di mana-mana, ya kan? Ngeri boy ya. Nah terus nih saudara-saudara, kita mau ke studi kasus ya, contoh kasus ya. Yang pertama nih, jadi seorang perempuan itu menjalin hubungan, kita sebut aja namanya Blewah ya. Si Blewah ini menjalin hubungan dengan semangka yang jauh lebih mapan secara finansial. Kan awalnya si Blewah ini merasa beruntung karena diajak ke restoran mahal gitu kan, dikenalkan ke circle-circle yang elit ya kan, dan dipuji sama teman-temannya. Wah keren ya, sejak kamu pacaran sama si semangka, wah circle kamu beda ya, elit banget, temen-temennya juga beda ya, wah kamu keren loh, kok bisa ya si Blewah itu sayang sama kamu ya semangka, atau si semangka sayang sama kamu ya si Blewah gitu ya. Tapi lama-lama dia sadar bahwa ternyata dalam hubungan itu dia sering diremehkan, terus dia sering pendapatnya tidak dianggap karena penghasilan dia lebih kecil. Aduh jangan dong. Dan dia merasa seperti aksesoris, bukan partner. Ya kan kita menjalin hubungan dengan seseorang kan tujuannya adalah partnership. Ya kan dia menjalankan dia menemani saya menemani dia gitu ya, partneran gitu ya. Bukan cuma sekedar aksesoris apalagi pajangan. Ya kan? No. Jadi sebenarnya hubungan yang mereka punya itu cuma memberi status tapi merenggut harga diri. Loh bahaya banget ya. Terus contoh lagi kayak apa sih Kak, studi kasus kayak gini tuh apa lagi sih? Banyak ya, banyak, tapi ya udah kita lanjutin minggu depan aja gimana? Ya. Apa mau lagi satu aja? Oke, saya kasih deh ya. Jadi ini ya, studi kasus yang kedua adalah ada seseorang laki-laki, namanya siapa ya? Kita kasih nama dia Jeruk deh. Ya, Jeruk adalah seorang profesional muda yang sedang membangun personal branding. Dia memilih pasangan yang populer di media. Si Jeruk ini memilih Apple yang populer di sosial media karena dianggap bisa meningkatkan citra dirinya. Nah loh ya, jadi setiap momen si Jeruk ini jadikan konten saudara-saudara ya. Konflik ditutup rapat demi couple goals. Itu kan yang sebenarnya dicari sama orang-orang ya, couple goals antara pasangan yang sedang menjalin hubungan. Iya gitu sih. Jadi begitu mereka putus, si Jeruk dan Apel ini putus, yang paling dia takutkan bukan kehilangan orangnya, tapi kehilangan engagement dan image. Kamu hidupnya media sosial sekali saudara-saudara ya. Jadi dengan kata lain, hubungan yang mereka sedang jalankan adalah berubah menjadi strategi marketing.
Kau bukan macam apa kau kalau begitu, ya. Gimana? Udah ini belum? Udah gerah belum dengernya? Kalau udah gerah ya udah nggak apa-apa. Kita lanjutin minggu depan lagi aja ya. Kamu kalau masih nggak enak, masih ada yang ganjel di hati, udah kamu curhat aja sama kita di sini ya. Kita punya yang namanya Nurina Tok Tok Hotline ya. Kamu add aja dulu IG-nya, terus udah gitu curhat deh sama kita ya. Nanti akan ada yang standby di situ untuk mendengarkan semua curhat kamu, tapi nanti ujungnya ke saya juga kok ya. Baiklah kalau begitu. Oh iya, tadi udah ada gambar seperti biasa di sini kan ya. Itu gambar kita, gambar andalan kita di minggu ini ya. Produk Oriflame andalan kita di minggu ini, ya kan? Kalau kamu tertarik bisa klik linknya di deskripsi. Ya, kalau menurut kamu kemahalan Kak, mahal Kak, boleh nggak aku dapat diskon? Boleh. Gimana caranya? Klik lagi cari itu ya di deskripsi, ada yang judulnya chat sama saya tentang Oriflame. Kalau kamu mau ngasih, kalau kamu minta diskon 10%, boleh aku kasih. Minta diskon 20%, boleh aku kasih ya. Pokoknya demi kamu semua aku kasih deh diskon-diskon itu. Ya, baiklah. Ini kayaknya kita sudah selesai aja dulu minggu ini. Kita lanjut minggu depan ya. Insya Allah sharing saya yang tidak seberapa ini, yang cuma singkat-singkat ini, yang belum masuk ke dalam intinya ini, minggu depannya kita masuk ke dalam intinya di part 2 ya. Insya Allah sharing saya ini bermanfaat, insya Allah menginspirasi, dan insya Allah mencerahkan ya. Oke, kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you. Bye. Thank you for watching Nurina Talk Talk.